Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku dan kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Asep yang akan dijawab oleh Kiai Misbah. Silakan Bapak Asep. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Asep, Pak dari Jamaah Al-Barakah dari sini. Mau bertanya, pertanyaan ini mungkin berkali-kali ditanyakan tapi kalau tidak ditanyakan ya biar yakin aja gitu Pak. Pertanyaannya yaitu mengenai dana talangan haji atau pinjaman. Apakah yang pergi memakai talangan dana haji atau pinjaman itu sah? Di mana sahnya? Karena kita pinjam sekian juta, tetap aja ada arbitrasinya, gitu. Gitu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai. Terima kasih. Dana talangan haji diperbolehkan. Yang terpenting adalah akad yang dilaksanakan sesuai dengan syariah dan sudah direstui oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Dalam hal ini ada produk memang yang talangan tersebut sesuai dengan syariah. Diperbolehkan Pak. Yang tidak boleh ketika kita itu hutang sana sini untuk haji, niatnya untuk menaikkan status. Ini perlu diwaspadai. Karena apa? Karena kalau niatnya sudah melenceng, akhirnya yang didapat bukan ridho Allah, tapi azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang saya ingatkan tadi. Betapa banyak orang di akhir zaman hajinya bukan karena Allah. Kemudian akhirnya katanya Pak Ustadz Hilmi tadi, uang yang didapatkan bukan dari uang yang halal tapi uang yang haram. Kalau sudah uang yang haram yang masuk, la yustajabulah, tidak akan diterima oleh Allah. Karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Karena itu kalau ditanyakan dana talangan haji itu kalau produknya itu sesuai dengan syariah silakan. Tapi umpamanya talangan haji utang sana utang sini ada bunga yang menyebabkan itu riba, maka itu namanya sesuatu yang haram. Perbuatan baik la yaqbalu illa thayyiban, tidak akan diterima sama Allah kecuali dengan cara yang baik. Demikian Mas. Sedikit penegasan lagi Kiai. Lantas yang disebut dengan haji itu bagi yang mampu. Apakah orang-orang yang berhutang terlebih dahulu itu dikatakan mampu? Jadi parameter kemampuan itu seperti apa Kiai? Mas Agung hari ini berkaitan dengan kemampuan bukan hanya mampu secara finansial. Mas Agung sudah punya dana misalnya 30 juta cukup untuk membeli kota berangkat. Tapi kan kotanya sekarang harus antri. Inilah yang saya katakan, kalau sudah kita punya niat, maka segera nabung. Nabung itu bagian daripada ikhtiar untuk kita sampai ke sana. Setelah kita antri para jemaah sekalian, ternyata oleh Allah ditakdirkan sampai, alhamdulillah. Kemudian kita antri, bertahun-tahun kita menunggu, kedahuluan takdir Allah, dipanggil sama Allah, menghadap kepada Allah. Maka besok kalau Bapak ditanya, rukun Islam ada berapa? Ada 5. Yang terakhir apa? Haji. Kenapa kamu enggak haji? Dijawab, kan saya sudah daftar ya Allah. Oh iya ya. Sudah daftar. Daftar ini yang saya sebut dengan niat. Qasdus syai' muqtaranan bi fi'lihi. Jadi bermaksud mengerjakan sesuatu bersamaan dengan pekerjaannya. Ini Mas Agung. Baik, luar biasa sekali. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Nur Aini yang akan dijawab oleh Ustadz Hilmi. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nur Aini dari Majelis Taklim Al-Badriyah Patriot Dalam. Saya mau menanyakan bagaimana seseorang mau pergi haji tapi tetangganya ada yang sakit keras. Terus kurang mampu. Bagaimana uangnya, apa buat haji, apa buat yang orang sakit itu. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, haji itu wajib bagi yang mampu. Jelas ya Bu ya.
Mampu tadi Pak Kiai jelaskan tidak hanya mampu dengan harta, ya mampu fisiknya segala macam, dan juga dia sudah dapat panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kasusnya ada dana, ini mungkin untuk di store awal Bu ya. Karena kalau haji kan nggak bisa langsung ya. Untuk di store awal ternyata tetangga kita ada yang sakit keras dan membutuhkan. Inilah berlaku fikih prioritas. Di mana kita harus memprioritaskan ibadah kita. Dua-duanya itu wajib. Hajinya wajib, menolong apalagi tetangga dekat itu juga hukumnya wajib. Kalau haji kita setor, mungkin kita nunggunya entah sampai kapan, tapi ini kan butuh langsung. Apalagi sakit keras. Ditunda seminggu bisa is dead gitu ya, bisa lewat. Jadi menurut saya, maka ibu tolong dulu. Insya Allah Bu, niat ibu untuk mendp haji itu sudah Allah catat. Bahkan mungkin double pahalanya 2. Niatnya dapat, menolongnya juga dapat. Ini juga pelajaran buat kita semua yang sudah haji berkali-kali, umroh berkali-kali. Ya, disebut orang Indonesia itu umat Islam yang kaya-kaya. Tapi di sekitarnya banyak yang miskin. Ada orang yang mementingkan umroh haji berkali-kali, tetangganya kelaparan. Tetangganya miskin. Mau ngutang aja ke Pak Hajinya pelit. Padahal dia umroh berkali-kali. Nah, Rasulullah SAW itu tidak berkali-kali haji, juga tidak berkali-kali umroh. Ini pun harus disadari oleh para aghnia. Orang-orang kaya cukuplah haji sekali. Ya umroh mungkin ya 5 tahun sekali. Di sekitarnya banyak ibadah-ibadah yang harus dia lakukan. Di antaranya menyantuni para tetangganya. Percuma dia haji berkali-kali tapi dia pelit, tapi dia jahat sama tetangganya. Percuma dia umroh tiap bulan tapi akhlaknya nggak bagus. Ada namanya prioritas dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah ibu tetap nyampe pahalanya. Sudah niat berhaji, ya Allah catat itu, plus ibu dapat juga pahala menolong tetangga. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa sekali. Nah, Ustadz Hilmi mungkin bisa dikembangkan. Memang kita pernah membaca sebuah kisah pada masa para nabi terdahulu begitu ya. Ada orang yang sempat berhaji kemudian bermimpi bahwa seluruh di tempat ini, tempat suci ini tidak ada yang terima. Kecuali satu orang yang jauh dari sana. Dan ternyata kasusnya sama. Ini kan artinya kita tidak perlu khawatir untuk melakukan kebaikan ternyata berbuah sama pahalanya dengan orang yang telah memberikan kepada fakir miskin, Ustaz. Betul. Karena haji tadi muaranya adalah albirru, kebaikan, mabrur. Ya. Percuma dia haji umroh berkali-kali tapi dia tidak ada dampak kebaikan dalam dirinya. Tidak ada dampak kebaikan kepada lingkungannya. Maka celaka betul ketika ada orang haji berkali-kali tetapi tetangganya ada yang sakit keras, ada yang kelaparan, ada yang butuh ini, butuh tapi tidak disantuni. Ini celaka buat dia Mas Agung. Ya, jadi percuma hajinya, percuma umrohnya. Ya, karena itu bagi yang sudah, ya sudahlah. Yang pertama memberikan kesempatan kepada yang lain dulu. Yang kedua dia prioritaskan ibadah yang lain. Ya, supaya nanti nggak disumpahin sama tetangganya. Ya Bu ya, bayangin loh. Ibu sedang butuh uang, tetangga ibu orang kaya, haji umroh berkali-kali, ibu minjem duit 1.000 pun gak dikasih. Apa komentar ibu nanti? Didoain gak tuh hajinya? Diapain? Nah, na'udzubillahi min dzalik. Itulah Islam ini agama sosial, bukan hanya soleh individu. Bahaya itu. Ya, soleh dia mau soleh sendirian, bahaya. Ini Islam ini agama yang hablum minallah dan hablum minannas. Nah, Kiai ada satu lagi pertanyaan tadi. Lantas posisi mabrur ini apakah hanya berlaku pada haji saja atau ibadah umroh atau ibadah yang lainnya, Kiai? Memang kalau kita mengacu kepada hadis al-hajjul mabrur. Jadi nisbatnya kepada haji. Tapi sebaliknya juga termasuk kepada umroh dan ibadah-ibadah yang lain. Cuma istilah mabrur itu melekat kepada haji. Al-hajjul mabrur, haji yang mabrur, laisa lahu jazaun, tidak ada balasan kecuali illal jannah. Karena itu mari saya ingatkan juga kepada para jemaah haji dan ibu-ibu bapak-bapak yang akan melaksanakan umroh dan haji. Amin. Banyak doa ya Rabbi ballighna nazuruh. Semoga Allah mudahkan bisa berziarah ke Mekah dan Madinah. Amin. Ya Rabbal alamin. Kalau sudah melaksanakan ibadah umroh atau haji, jangan sampai lupa ziarah kepada Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di Indonesia paketnya memang 2. Kalau haji juga ada ziarah. Alhamdulillah. Kenapa? Karena ini penting. Man zarani, barang siapa ziarah kepadaku pada waktu aku mati,
Maka faka'annama, maka seperti halnya dia itu berziarah kepadaku pada saat aku hidup. Lah kita ini besok ini para jemaah sekalian berharap syafaat Sayyidina Rasulullah, pertolongan Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap itu. Jangan lupa berziarah kepada Rasulullah. Sampai di makam Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Kalau nggak hafal begini, yang penting baca sholawat lah. Jangan selfie terus. Ya. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Jangan dilupakan ini. Sehingga nanti rangkaian ibadah haji kita, umroh kita bersambung sanadnya kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling penting dalam hidup, mendapat syafaat Rasulullah. Besok di hari kiamat tidak ada yang bisa memberi syafaat. Tidak ada yang bisa menolong. Nabi Adam nafsi. Yang bisa menolong siapa? Ternyata yang terakhir adalah Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu perbanyak salawat. Sekali lagi jangan lupakan kita melaksanakan ibadah haji, jangan lupa juga melaksanakan ziarah kepada Nabi. Amin. Ya Allah, Ustadz Hilmi sedikit. Ini bahkan salah satu bentuk kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya. Ketika kita belum dimampukan untuk berangkat haji bahkan umroh, ada satu ibadah lagi 2 rakaat sebelum sholat subuh tadi yang dijelaskan. Bisa ditegaskan lagi Ustaz? Ya, yang Mas Agung sampaikan itu rakaataini minal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dibanding dunia dan seisinya. Yang dapat pahala haji dan umroh itu 2 rakaat salat syuruk. Selepas salat subuh. Tunggu bapak-bapak terutama nih yang di masjid, jangan langsung pulang. Tunggu sampai nanti syuruk, biasanya mungkin jam 6-an tuh ada kadang-kadang di masjid suka ada sirine ya, suka ada alarm, tet, sholat di situ. 2 rakaat, insya Allah pahalanya seperti haji dan umroh tamatan, ya sempurna. Jadi banyak jalan menuju haji dan umroh. Kadang-kadang kita ngebayangin 30 tahun ngantri. Saya baca kemarin di daerah mana begitu, 30 tahun, mending nyampe umur kita. Cicitnya itu. Ya. Tapi insya Allah niatkan ya dengan memulainya dengan setoran, dengan daftar dulu. Sambil terus banyak melakukan ibadah-ibadah yang sama pahalanya dengan haji dan umroh. Di antaranya sholat syuruk 2 rakaat. Baik, terima kasih. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.